Halo semuanya, balik lagi dengan saya Adi di channel kesayangan kita, Alex Entertainment. Ya, hari ini kita ada sedikit trouble di bagian pelayanan konsumen. Jadi kasusnya gini teman-teman, konsumen kita ini beliau pengen F2YS. Nah, budgetnya itu kayaknya ada, cuman saya pikir ya udah F2YS saya ada beberapa pilihan dan ini yang paling murah gitu. Nah, sama saya dikasih si F2YS nya murah itu di angka 2,5 juta gitu kan, nggak sampai 3.000 lebih gitu kan, aman, harga aman maksudnya. Nah udah gitu saya pikir ya udah nego, beliau ngomong sana sini, saya pikir ya orangnya enak, biasa aja, saya juga nggak yang gimana gitu kan. Setelah itu kita melakukan transaksi sampai hingga akhirnya deal, nego, beliau akhirnya setuju di angka mau di angka 1,8 juta. Saya pikir ya udah, saya beli burung ini itu 3 ekor ya teman-teman, 3 ekor, dan alhamdulillah dari 2 ekor yang sudah terjual saya udah dapat untung banyak gitu. Sombong amat. Nah, yang satu ini istilahnya tinggal untungnya lah gitu. Saya pikir ini tinggal untungnya, jadi saya nggak ambil untung, nggak terlalu besar, sangat tipis, malah bisa dibilang sangat tipis. Saya nggak bisa bilang berapa karena yang 2 ini udah laku atau udah sold out di harga yang lumayan banget gitu, alhamdulillah kan. Nah udah gitu sama saya dikasih, biarinlah harga perkenalan. Saya bilang ya udah om, nggak apa-apa, 1,8, yang penting berkah buat semuanya. Saya pikir gitu, saya selalu bilang gitu sama konsumen saya yang istilahnya baru perkenalan, terus beliau juga istilahnya bukan nggak punya budget ya, mungkin ya pengen dengan budget segitu dapat yang bagus gitu. Oke, nggak apa-apa, sama saya dikirim. Saya bilang gini sebelumnya, burung ini itu ada isiannya, jadi suara gacornya tuh ada isiannya teman-teman ya. Di suara gacornya tuh bukan full isian. Terus saya juga sempat bikin di status story saya bahwa burung ini mempunyai penutup yang manis, karena isian atau cengkok indahnya itu berada di lagu paling belakang gitu. Nah, saya udah bilang gitu bahwa ini isian, dan saya jual sesuai video seperti biasa. Nah mungkin konsumen kita atau konsumen saya yang satu ini nangkepnya full isian gitu kan. Beliau ngomong kecewa kayaknya, beliau pengen menyampaikan sebuah kekecewaan, tapi saya juga kurang paham, chatnya juga kadang-kadang kurang nyambung gitu. Nah ini maaf, di pinggir jalan jadi agak berisik, mumpung masih anget nih. Nah udah gitu sama saya orang ini arah obrolannya kemana nih gitu. Orang pada saat ditanya sama saya, udah om, itu emang saya jual sesuai video gitu kan, ada isiannya kan, ada. Terus beliau jawab, ya udah om, ini juga udah terlampau mewah sih kalau buat gantangan di rumah, intinya ngomong gitu. Tapi di akhir kata-katanya tuh menjurus kayak beliau tuh kecewa dan ngejudge saya bahwa saya nipu gitu, bahkan mau bawa firman Allah gitu. Saya pikir, wah tar dulu, ini gimana maksudnya? Beliau bilang astagfirullah gitu-gitu, terus intinya beliau tuh mengecam saya bahwa saya tuh istilahnya menipu orang dan seolah-olah biasa aja. Dan beliau ngomong nanti pada saat beliau sholat subuh bakal ngedoain saya dalam konotasi yang negatif gitu. Saya pikir wow, jangan. Kalau ancaman-ancaman biasa saya udah kebal ya, sudah biasa, cuman bawa-bawa Allah kan. Terus juga saya pengen kontenkan ini buat pelajaran teman-teman, semoga bisa ambil hikmahnya. Nah udah gitu, ini saya pada saat mencerita ini belum selesai ya teman-teman, kasusnya ini masih berlanjut, masih chat. Nah udah gitu, setelah itu sama saya dijawab aja, beliau masih ngomong satu kata lagi, Allah adalah kamu menipu saya, kamu akan menyesali itu.
Allah pelindungku. Nah, saya makin wow, sampai segitunya gitu kan. Saya pikir ya udah, sama saya diginiin aja, udah Om, kalau seandainya Om nggak puas dengan burungnya, ya udah balikin aja burungnya, nanti burung sama saya terima. Nah setelah itu sama saya dibalikin uangnya full deh. Saya pikir kayak gitu aja full deh. Saya nggak mau ada masalah, teman-teman. Saya punya prinsip jualan itu nggak mau ngerugiin orang gitu. Saya jual untung, yang nerima juga nggak dirugikan gitu. Kalau hobi kan uang tuh kan nggak ada apa ya, nggak ada takarannya bahwa ini mahal atau murah. Mahal dan murah kan itu relatif, tergantung setiap personalitinya punya kemampuan segimana gitu kan. Saya pikir itu kan. Nah setelah itu saya bilang, untuk menjawab Allah pelindungku, saya juga sama saya dijawab gitu, sama Om, Allah juga sebagaimana Om, Allah juga pelindung saya. Pelindung saya juga Allah. Tuhan kita sama kok gitu. Ya teman-teman, ini masih berlanjut. Buat teman-teman pengusaha yang lagi merintis jualan gitu, tetap harus sabar menghadapi konsumen yang seperti ini. Kita nggak tahu gimananya kedepannya. Ini kita tetap harus melayani dengan sebaik mungkin, nggak usah terbawa emosi, bawa santai aja ya teman-teman. Kita lanjut ke part selanjutnya setelah ini. Oke, ini sepertinya orangnya balas. A few moments later. Teman-teman, barusan beliau balas dan alhamdulillah nggak neko-neko, nggak macem-macem. Beliau mau menuruti prosedur yang saya udah kasih, bahwa burung kirim aja, setelah saya terima nanti saya lihat, nah nanti sama saya baru saya transfer balik uangnya full gitu lah gitu. Paling ya kalau perjanjian ongkir nanti bisa diomongin lagi. Intinya gitu teman-teman, dalam menghadapi masalah seperti ini sebenarnya pengalaman dan mental yang berbicara. Jadi buat teman-teman semua di luar sana yang menghadapi komplainan seperti ini, sampai sebenarnya bukan ini ya, bukan sombong atau gimana teman-teman. Jadi kalau untuk komplain seperti ini itu sebenarnya sudah biasa saya menghadapinya. Konsumen ya kita layani sebaik mungkin gitu. Bahkan dulu saya pernah sampai yang diancam polisi, mau dilaporan ke polisi, dianggap saya nipu. Saya pernah waktu itu. Nanti mungkin di cerita selanjutnya ya saya bisa bercerita tentang gitu, tentang bisnis saya gitu. Nggak semulus yang teman-teman kira gitu, banyak rintangannya. Sampai yang gimana ya, mau ngelaporin saya, terus saya pikir saya alhamdulillah udah punya mentor yang cukup hebat dalam berbisnis gitu ya. Mentor saya bilang ya tegas aja, kalau kamu punya bukti segimana kamu disalahin sama beliau atau konsumen yang rewel itu, ya kalau kamu punya bukti santai aja gitu, tenang aja, kamu nggak akan kenapa-kenapa gitu. Saya sampai sempat bilang ke konsumen yang paling parah itu, jadi udah gini aja Om gini aja, kalau burung sama Om dikirim ke Bandung terus saya nggak transfer balik uang Om tinggal datang ke Bandung, cari yang namanya Felix atau yang punya perusahaan yang punya toko burung Felix Farm lah, also Felix Farm. Terus itu nggak semua orang tahu sih, tapi kebanyakan orang tahu. Gampang kok cari saya. Om tinggal datang bawa polisi, tangkap saya kalau emang saya salah. Saya nggak akan kabur. Untuk apa uang istilahnya banyak, sedikit banyak itu uang nggak akan jadi apa-apa kalau hasil menipu seperti itu Om. Saya pikir kayak gitu waktu itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya buat berbisnis itu nggak cuman informasi dan istilahnya itu apa ya, cuman teori doang, nggak. Kita harus praktek di lapangan, bagian apa yang terjadi di lapangan. Nah ini yang terjadi di lapangan, nggak semulus yang kita kira, pasti ada aja gangguannya. Buat teman-teman, pesan saya ya, untuk menjadi pengusaha itu kita harus mempunyai mental baja. Nah di sini nih, kalau yang mentalnya lemah, wah bahaya gitu. Bisa malah jadi merugi dan akhirnya bangkar atau bangkrut. Jadi yang mental baja, kalau yang mental baja dia akan survive dan dia tahu cara menghadapi masalah itu dan tetap tenang. Intinya teman-teman,
pada saat teman-teman menghadapi masalah seperti ini, yang menurut teman-teman mungkin kaget, wah ini masalah baru nih, gimana nih, wah orang ini sampai kecewa sebegininya, mau doain saya yang jelek-jelek gitu kan. Hai Bung, kau ini dari kota bodoh mana? Motornya luar biasa ini yang punya jalan lebih panjang nih. Nah udah gitu, saya pikir ya udah, intinya tetap tenang. Nomor satu tenang. Dalam menghadapi masalah apapun tetap tenang. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Awesome Production.